Itu yang pejabat di Jakarta yang dilihat yang di atas, bukan yang di bawah. Bener nggak? Kalau Deddy Mulyadi ngelihat orang yang begitu? Ya begitu, makanya saya demen di situ. Kayaknya ibu ini ngikutin banget berita Deddy Mulyadi ya? Ya Allah Pak, demi Allah, saya dari pagi ngeliat HP sampai malam ngeliat TikTok begitu Pak Deddy Mulyadi. Bener, dia ngomong apa saya tahu, makanya sampai sama aura-aura itu, yang rumahnya digusur, dikasih tutup buka loh, karena aura-aura itu anaknya masih nyolot, masih songong. Ya Allah, mudah-mudahan doa saya dijaga sama Allah ya jangan. Jadi jadi presiden. Pengen ya? Pengen banget nomor 1. Pengen banget nomor 1 itu. Saya paling nomor 1 mendukung Deddy Mulyadi jadi presiden. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan bahas seseorang mewawancarai 2 orang ibu yang menjual bubur bayi di Jakarta. Mereka berbagi tentang kesulitan dan perjuangan mereka dalam menjalani usaha, termasuk kegigihan mereka yang dimulai sejak subuh untuk menyiapkan dagangan. Selain itu, mereka juga mengungkapkan pandangan mereka mengenai kebijakan pemerintah terkait pemukim liar dan dukungan mereka terhadap Deddy Mulyadi, yang dianggap lebih peka terhadap kebutuhan rakyat kecil. Bahkan saat ditanya soal Kang Deddy Mulyadi sangat gemes membicarakan gadis yang protes karena rumahnya digusur di bantaran sungai. Warga Jakarta ini nyolot. Bicaranya rada emosi. Belain KDM buat yang nonton, ini hanya opini pribadi ya, tidak bermaksud lain-lain. Nah, seperti apa cerita lucu dan nyolotnya ibu ini? Mari kita ikuti cerita lengkapnya di channel Cerita Jakarta selengkapnya. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar? Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Berjualan. Nah, salah satunya ini. Ternyata ada yang ini jual ya Pak Bu. Assalamualaikum Pak Bu. Ini jualan apa ini? Bubur bayi Pak. Bubur bayi. Sehat. Untuk bayi. Untuk bayi. Memang khusus balita. Oh gitu. Unik juga nih jualannya ya. Iya. Khusus bayi. Jadi kalau misalnya orang yang dewasa mau makan gitu nggak bisa? Nggak apa-apa kalau doyan. Ada isinya juga tuh. Misalnya ada ayam, ada wortel, ada bayam, ada sawi. Itu kan serba gizi Pak. Untuk makanan bayi, bergizi. Biar anak Indonesia bersehat. Amin. Kan sekarang modelnya kan sistem orang pada sibuk. Bubur sendiri nggak sempat. Beli aja yang goceng. Oh cuma goceng, murah. Pantesan ada aja yang beli ya. Karena ibu-ibu di Jakarta kan banyak yang sibuk. Cuma beli bubur 5.000 mah. Iya, goceng 5.000 maksudnya kan. Iya, oke. Pak Bu, dengan ibu siapa nih? Saya Bu Nanis Warni. Oke, kalau sebelahnya? Bu Nur Hayati. Bu Nur Hayati. Ini kan tadi lagi asik ngobrol ya. Nyiapin makanan jualannya dari jam berapa? Kalau dari malam jam itu kan bikin lontong kayak apa tuh sore. Kalau buburnya jam 2 malam. Hah, jam 2 malam? Iya. Ini berdua? Iya, berdua. Yang ngaduk kan harus diaduk terus Pak, biar lembut. Oh, bikin bubur itu berapa jam? 2 jam 2 sampai ya selesai jam setengah 5, jam 4. Jadi jam 2 subuh sudah bekerja untuk menyiapkan dagangannya. Wah, ini salut juga pemirsa. Jadi ini itulah di Jakarta tuh kadang-kadang orang nggak tahu ya, tapi Bon harus kerja dari jam 2 subuh supaya mau bisa jualan paginya. Iya. Oke. Itu kan nggak ada duit. Nah, oke. Ini kayaknya maaf ya Bu ya. Ada tokoh di Jawa Barat, mungkin di Jakarta nggak terlalu terkenal. Namanya Deddy Mulyadi. Maaf, Ibu tahu nggak nih? Tahu. Tahu aja. Oh, bener, HP saya tuh. Oh iya. Wah, apa itu Deddy Mulyadi. Kalau dia lagi kocak lagi di panggung-panggung tuh sama temennya itu. Saya juga lihat. Gitu. Makanya Deddy Mulyadi dia aktivitas apaan saya lihat. Demen orangnya humoris. Gemes ibu jadi begitu ngomongin Deddy Mulyadi. Di sini beberapa wali kota begini Jakarta, andai kata wali kotanya kayak Bapak Mulyadi, Deddy Mulyadi. Gubernur dia, bukan wali kota ya. Itu kan bagus. Oh gitu. Kan jadi mendukung anak orang rakyat kecil, orang kecil. Jadi bukan yang menengah ke atas, menengah ke bawah. Itu perlu dibantu. Kan Jakarta banyak yang miskin, banyak yang kelaparan. Jangan lupa
lupa subscribe, like, comment, dan share. Itu yang pejabat di Jakarta yang dilihat yang di atas, bukan yang di bawah. Bener nggak? Nunjukin aja loh. Benar. Jangan yang dibantu, yang dilihat yang menengah atas, yang menengah ke atas, menengah ke bawah dianggapin. Itu pemulung banyak Pak, Jakarta. Orang susah nyari makan aja baru ngorek-ngorek. Itu yang dilihat harusnya begitu. Kalau Deddy Mulyadi ngelihat orang yang begitu? Ya begitu, makanya saya demen di situ. Makanya demen. Makanya kan ada anak-anak di jalan jualan apa-apaan di jalan, dibeli semua, dikunjungin ke rumah, dikasih bapaknya gimana cara kerjanya, gimana kan. Itu kalau mau misalnya dia dagang bapaknya kasih modal. Oh alah. Beras, ya kan? Iya. Nggak bisa makan dibeliin beras. Mana ada Jakarta begitu? Mana ada Jakarta begitu? Ada kali. Mana? Kok ibu yang nyolot? Saya kan ngerasa. Oh gitu Bu. Saya ngerasa. Oh ya. Saya ngerasa. Pemimpin Jakarta kurang. Cara penelitiannya kurang. Ya jadi ya emang bagus sih bagus, cuman kan ya saya lebih mendukung Pak Deddy Mulyadi itu. Waduh. Apalagi kalau Jakarta mayoritas orang pejabat, orang di atas, saya Pak Deddy Mulyadi cara kerjanya. Oh. Kan bagus juga, nggak diadain perpisahan, nggak diadain itu bagus kan? Kayaknya ibu ini ngikutin banget berita Deddy Mulyadi ya? Ya Allah Pak, demi Allah, saya dari pagi ngeliat HP sampai malam ngeliat TikTok begitu Pak Deddy Mulyadi. Bener, dia ngomong apa saya tahu, makanya sampai sama aura-aura itu, yang rumahnya digusur, dikasih tutup buka loh, karena aura-aura itu anaknya masih nyolot, masih songong. Iya, ibu tahu juga ternyata aura yang nyolot itu tahu juga. Menurut ibu dia salah gak? Kan dia tinggal di bantaran sungai. Itu salah kan tanah pemerintah. Nah, cakep. Nah, tanah pemerintah kan dipakai pemerintah, dia dikasih solusi Pak Deddy Mulyadi dikasih 10 juta loh. Ya, terus? Itu kan bagus loh. Ada ada aparat orang atasan begitu ngasih 10 juta ditolak. Dia mau komen apa, mau protes apaan, orang dia tanah pemerintah. Pinter ibu ini ternyata loh. Gak ada surat, sesuai apapun gak ada surat. Itu wajar dong pemerintah diambil lagi. Cakep. Lalu gimana kan saya tatung Pak? Nah, gini ibu, benar Bu. Artinya maaf ya, kita bisa melihat persoalan ya. Ibu ya maaf yang ngomong. Ternyata bisa melihat persoalan dengan cukup jernih. Iya Pak. Bahwa Pak Deddy Mulyadi bukan asal gusur kan? Bukan asal gusur. Dia gusur juga ada ada uang jasa, ada uang kasihan deh. Iya, benar. Itu 10 juta Betul. banyak loh bagi saya. Iya, benar. Benar, jangan dibilang tuh anak cuma jalan-jalan, nggak boleh ada di kegiatan. Itu juga emang ada TK, SMP, SMA, Iya. itu sudah kan tahu saya itu Iya. kuliah doang. Ma Bu, ibu kayaknya nih malah orang kayak yang aura itu ya ini nih. Ibu kayaknya nggak simpati jadi ke dia. Enggak, itu anak songong tuh. Pemirsa, maaf ya, saya tidak merekayasa ini wawancara ini ya, bahwa ini pendapat ibu pribadi ya. Oke, maaf Bang ya. Lagi, silakan Abang. Ini jadi pemirsa ini ada gang lewat, jadi orang mau masuk ke gang sebentar. Oke Bu. Ya. Lanjut lagi. Jadi ternyata ibu tidak mendukung orang itu bahwa dia digusur itu marah-marah. Enggak mendukung, salah dia. Dia kan punya hak kok. Itu punya pemerintah kok. Kalau dipakai pemerintah ya udah kasih. Iya juga. Kenapa harus dia ngotot ya? Dia mah dia ngotot. Dia punya hak, punya surat ya. Kagak punya surat. Kagak punya surat. Tinggal di tempat yang bukan hak dia. Iya, di atas kali. Nah, itu digusur kasih tempat, dikasih tempat. Terus lagi dikasih duit sangu loh, 10 juta Pak. Oke, balik Bu nih. Tapi kan Deddy Mulyadi disalahin karena ngegusur rumah orang. Lah kenapa salah? Itu kan tanah pemerintah, tanah orang. Tanya pemerintah kenapa disalah? Ya nggak salah lah. Nggak salah. Nggak salah. Oke. Bagi saya nggak salah. Sama Bu ya nih ya. Maaf ya, saya tidak merekayasa jawaban Ibu bahwa ini murni dari hati ya. Kesal juga tuh ngeliat tanah. Ya bener, kesel juga ngeliat tanah. Wajar. Ibu sampai sebelahnya diam-diam ya, senyum-senyum. Kesel beneran jadi ya. Bener Pak, ini maaf aja. Oh, sambil makan nih ya, sambil makan kue. Kocak juga nih Ibu. Oke. Saya senang juga jadi wawancaranya Bu. Kalau marah, makan aja kagak kenyang. Naik. Jangan nyalahin pemerintah, padahal dia sendiri yang salah. Itulah. Orang dia nggak punya
hak kok, nggak boleh. Dia tempatin, alhamdulillah udah dapat berapa puluh tahun dia nempatin kan. Iya. Nggak dimintain sewa kan. Iya, betul. Pinter ibu ini, memang orang Jakarta bang. Ngomong-ngomong sudah lama di Jakarta. Udah dari tahun, cuma pindah-pindah nggak punya rumah. Terus? Jadi ngontrak-ngontrak udah dari tahun 80. Dari tahun 80 tapi udah ngontrak di Jakarta terus? Udah sampai kemana-mana. Cadara Cakung, Jalan Jiung. Oh, Jakarta. Aslinya dari mana? Asli Semarang. Semarang. Merantau di Jakarta dari tahun 80? 80. Tapi saya nggak punya rumah. Ngontrak-ngontrak. Mabu lain lagi nih, kalau misalnya gini ya, kan sekarang ibu merasa nggak bahwa ekonomi Indonesia lagi susah? Susah. Susah? Susah banget. Banyak orang di PHK. Tahu aja ibu nih, pinter ternyata ya. Kalau menurut ibu gini kan ya, penyebabnya kenapa itu? Ya, saya orang awam nggak tahu. Ya. Katanya kekurangan bagian. Ya, bentar aku ngomong salah deh Pak. Iya, iya. Oke nih. Kalau misalnya gini, lain lagi. Kalau misalnya Deddy Mulyadi dicalonin jadi presiden RI, Setuju. dia yang motong. Saya Mantap nomor kali. 1. Waduh. Paling setuju tuh. Kenapa setujunya? Biar apa? Rakyat Indonesia itu sejahtera semua. Waduh. Kan? Iya. Jadi punya kemapanan. Jangan sampai kerja Indonesia tuh banyak orang miskin. Wah, dikit dong ngomongnya. Iya. Jadi gimana? Setujunya? Paling nomor 1 saya dukung Pak Deddy Mulyadi jadi presiden. Pantes gak? Pantes dong. Itu perlu tuh. Orang kayak dia? Nggak ada lagi loh. Pemimpin kayak dia tuh langka gitu ya? Langka, baru nemuin satu. Dari saya lahir 63 sampai sekarang baru kali ini nggak Pak Deddy Mulyadi. Wah, kayaknya jadi salut sama pendukung Deddy Mulyadi ya? Bener kan? Wah. Nggak salah kan saya dukung. Bener dong Bu. Dan sebenarnya nggak 1-2 yang orang yang mendukung dia jadi presiden. Iya, banyak kan. Kalau menurut Ibu kenapa sekarang orang banyak yang pengen dia jadi presiden? Bukan cuma dari Jawa Barat loh ya? Kita ngomong Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. salah tuh. Oh, tapi kali itu agak-agan ya. Oke. Tapi kalau misalnya Jangan. mendukung ya? Mendukung. Setuju. Nah, kalau kita itu kan pendapat kita pribadi itu kalau siapa Benar. orang kepengen jadi presiden. Iya. Kalau presiden RT aja sekarang banyak yang mau nyalonin. Jangan yang presiden. RT aja banyak yang mau nyalonin. Nah, gitu pemirsa. Ini serunya ngobrol dengan warga Jakarta. Jadi ini warga Jakarta itu banyak yang cukup paham soal ekonomi, politik, meskipun ya terkesan biasa-biasa saja. Warga sehari-hari pun cukup cerdas menganalisa masalah ya. Oke. Jadi Bu sekarang nih, misalnya diminta gini, saya agak ribet jadi ngomongnya. Mau nggak doain Deddy Mulyadi Mau. jadi presiden? Mau dong. Apa dong doanya? Ya Allah. Mudah-mudahan doa saya dijawab sama Allah ya Allah. Amin. Jadi jadi presiden. Pengen Pengen banget nomor 1. pengen banget nomor 1 tuh. Saya paling nomor 1 mendukung Deddy Mulyadi jadi presiden. Saya Waduh, setuju cara kinerjanya begitu. bagus. Bagus. Wah. Nggak mikirin kantong sendiri, mikirin rakyat kecil. Oh, ya. Mana ada sih? Ada anak jualan apa dibeli, datangin rumahnya, keadaan rumahnya di mana? Iya. Kita kalau tahu keluarganya memang benar-benar perlu dibantu. Kan gitu. Kalau Ibu juga nonton ya? Wah, ini jadi temennya dagangnya Ibu ya. Oke, jadi mendukung gitu ya. Oke, Kopi ya. Maaf pagi-pagi diganggu, ibunya lagi dagang, tapi nanti saya juga sambil beli dagangan Ibu ya. Terima kasih sudah diwawancara untuk Deddy Mulyadi. Oke, terima kasih Ibu.